Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat maupun nikmat waktu luang sehingga masih bisa merasakan nikmat sehat dan nikmat iman sampai saat ini. Tidak lupa salawat serta salam yang selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, karena yang berkat jasa beliau yang telah menuntut kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman Islamiyah. Pada malam hari ini saya akan membahas secara singkat Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat. Diyakini beliau lahir di Champa, wilayah Vietnam Selatan. Adapun yang berpendapat beliau berasal dari Khorasan, wilayah daerah Iran. Adapun yang umum yaitu Sunan Ampel termasuk orang bangsa Champa. Sunan Ampel datang ke Jawa saat tahun 1440-an. Pertama beliau singgah di Palembang langsung menuju ke Majapahit, pusat kerajaan Jawa saat itu. Beliau pun diterima dengan baik karena memiliki hubungan kekeluargaan. Sunan Ampel pun diberi tanah oleh keluarganya di daerah sekitar Ampel Denta. Disitulah beliau mulai membangun masjid dan mendirikan pesantren. Pesantren itulah yang menjadi pusat pendidikan pertama di Jawa. Sunan Ampel memiliki metode tertentu saat menjalankan dakwahnya. Salah satunya adalah Sunan Ampel mengajarkan mohlimoh, yaitu larangan 5 dosa besar. Adapun arti mohlimoh sebagai berikut. Yang pertama, moh main, menolak berjudi. Moh madat, menolak narkoba. Moh madon, menolak berzina. Moh maling, menolak mencuri. Dan yang terakhir adalah moh mabuk, menolak mabuk dengan minuman keras. Beliau pun mengenalkan Islam tanpa paksaan dan ancaman. Tetapi beliau mengenalkan Islam dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan teladan dan perkataan yang baik. Termasuk metode beliau adalah menanamkan bibit-bibit pengemban dakwah sejak dini. Hasilnya tidak terpungkiri. Sunan Ampel berhasil mencetak pengemban dakwah, yaitu tokoh-tokoh terkenal yang sampai saat ini dikenal. Salah satunya adalah Sunan Bonang, putranya sendiri. Sunan Derajat, putranya sendiri. Sunan Giri, muridnya serta menantunya sendiri. Dan Raden Fatah, muridnya. Kelak ia akan menjadi Sultan Demak pada saat itu. Dari sinilah Sunan Ampel berhak dijuluki sebagai Sunan Perintis, karena beliaulah yang memulai dakwah di Nusantara dan memulai jalur persunanan. Maka beliau berhak disebut sebagai berikut. Sebagai demikian, perlu diingat bahwa Sunan Ampel datang ke Nusantara bukan untuk berdagang, melainkan menyebarkan ajaran-ajaran Islam melalui jalur perdagangan. Karena pada saat itu perdagangan menjadi pintu yang paling strategis dan perdagangan menjadi pusat interaksi antar bangsa
sehingga memudahkan Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Adapun Sunan Ampel terinspirasi metode dakwah ulama-ulama yang terhubung dengan jaringan Islam internasional yang dinaungi oleh Khilafah Islam. Maka secara tidak langsung Sunan Ampel dengan Kekhilafan Islam terhubung antara mereka berdua. Sunan Ampel pun wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Surabaya, wilayah Ampel, yang sampai sekarang dijadikan pusat ziarah yang ada di Jawa saat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.